Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Praktikum Kelembagaan Agribisnis. Kami akan menjelaskan mengenai pemasaran agribisnis pada komunitas melon di Kabupaten Tuban. Berikut penjelasannya akan disampaikan oleh saudara kami, Maulana Fandi. Yang pertama, dengan pemasaran buah melon, kumis, melon, melo L. Yang pertama, bauran penuh pemasaran melon di Kabupaten Tuban terdiri dari tiga varietas, yaitu melon putih atau sekata, melon merah atau action, dan melon golden. Harga melon bervariasi berkisar antara Rp 5.000 sampai ke 7.500 per kilogram. Distribusi pemasaran melon dilakukan melalui perantara pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Promosi yang digunakan dalam pemasaran melon di Kabupaten Tuban adalah dari mulut ke mulut, bantuan dari pemerintah, dan pameran. Proses pemasaran diawali dengan konsentrasi, yaitu pengumpulan produk hasil usaha tani sampai pada proses distribusi pedagang pengepul ke pedagang besar di pasar induk, pengecer, dan konsumen. Berdasarkan sifat pemasaran, bahwa pemasaran hasil pertanian merupakan proses aliran komoditi pertanian yang terjadi antara produsen pertanian sampai konsumen terakhir. Perpindahan ini disertai perpindahan hak milik, penciptaan guna waktu, guna bentuk, dan guna tempat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi. Berikutnya, identifikasi masalah. Bagaimana analisis arus pemasaran buah melon melalui wilayah pasar, pemetaan lalu lintas dalam pemasaran buah melon di Kabupaten Tuban. Tujuan menganalisis arus pemasaran buah melon melalui pemetaan wilayah pasar, pemetaan lalu lintas dalam pemasaran buah melon Tuban. Faktor internal, sumber daya manusia. Kegiatan pemasaran melon melibatkan berbagai pihak seperti petani dan kelompok sebagai pelaku utama usaha tani, pedagang besar, dan pedagang pengecer sebagai pelaku kegiatan pemasaran. Bidang manajemen petani dalam menjalankan usaha tani juga berperan sebagai manajer karena pengelolaan mulai dari proses input ke output dan pemasaran. Yang ketiga, bidang produksi. Proses produksi kegiatan usaha tani melon yaitu persiapan lahan, pemupukan dasar, penutupan tanah oleh mulsa, pemasangan air, penanam bibit, perawatan dan penyiangan dan pemanenan. Yang keempat, bidang keuangan. Modal merupakan komponen pokok yang dibutuhkan petani agar kegiatan usaha tani dapat terus berjalan. Yang kelima, dilakukan melalui perantara pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor pesaing petani melon
Kabupaten Tuban adalah petani melon dari daerah lain seperti Lamongan, Gresik, dan daerah di Jawa Timur yang lain. Faktor konsumen. Konsumen melon di Kabupaten Tuban termasuk luas karena menyentuh hampir ke seluruh segmen pasar sebagai kalangan dan lapisan masyarakat serta dengan berbagai profesi banyak yang mengonsumsi melon. Faktor lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran di Kabupaten Seragen dan Seragen di sini terdiri dari pedagang besar, pedagang pengepul, dan pedagang eceran. Faktor sosial dan budaya. Keadaan sosial dan budaya masyarakat mempengaruhi dalam kegiatan usaha tani pemasaran yang dilakukan kelompok petani melon. Faktor kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu kekuatan penting yang mempengaruhi pemasaran. Kondisi perekonomian juga ikut dalam keputusan kegiatan pembelian yang dilakukan konsumen. Faktor alam. Secara umum, Kecamatan Pelumpang dan Jenuh mempunyai kondisi geografis yang mendukung dalam usaha tani melon. Faktor teknologi dalam mengaruhi kegiatan produksi petani melon karena dapat memberikan suatu dampak pada hasil panen melon. Faktor sarana dan prasarana transportasi. Transportasi untuk distribusi melon antar daerah biasanya menggunakan truk yang biayanya sudah ditanggung oleh pedagang pengepul lingkup produksi hanya menggunakan kendaraan roda 3 atau terbuka. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan untuk saluran distribusi kloter pada tahun 1996, mengemukakan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Adapun 4 saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung. Saluran ini merupakan saluran distribusi yang paling sederhana dan paling rendah, yakni melalui distribusi dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan pelantara. Di sini produsen dapat menjual barangnya melalui pos atau mendatangi langsung rumah konsumen. Saluran ini bisa juga diberi istilah saluran 0 tingkat atau zero strike channel. Yang kedua, saluran distribusi yang menggunakan satu perantara, yakni melibatkan produsen dan pengecer. Di sini pengecer besar langsung membeli barang kepada produsen, kemudian menjualnya langsung kepada konsumen. Saluran ini biasa disebut dengan saluran 1 tingkat atau one strike channel. Yang ketiga adalah saluran distribusi yang menggunakan 2 kelompok pedagang besar dan pengecer. Saluran distribusi ini merupakan saluran yang banyak dipakai oleh produsen. Saluran distribusi semacam ini disebut juga saluran distribusi 2 tingkat atau two strike channel. Yang terakhir adalah saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang pelantara. Dalam hal ini, produsen memilih pedagang pengepul sebagai pelantara untuk menyerahkan barangnya kepada pedagang besar, yang kemudian diserahkan kepada pedagang kecil. Saluran distribusi ini juga dikenal dengan saluran 3 tingkat atau three stack channel menurut Philip Klotter pada tahun 1996. Selanjutnya untuk lembaga pemasaran hasil pertanian. Menurut Klotter pada tahun 1997, lembaga pemasaran timbal karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh sesuai tempat dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen memberi
memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran ini berupa margin pemasaran. Lembaga pemasaran ini dapat digolongkan menurut penguasaannya terhadap komoditi yang dipasarkan dan bentuk usahanya. Selanjutnya, untuk saluran pemasaran buah melon di Kecamatan Pelumpang dibagi menjadi 4. Yang pertama dari produsen ke konsumen, yang kedua dari produsen melalui pengecer dan ke konsumen, yang ketiga melalui produsen, tengkulak, pengecer, dan ke konsumen. Yang terakhir melalui produsen, ke tengkulak, pengepul besar, pengecer, dan terakhir ke konsumen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tata niaga atau perdagangan melon. Dari petani ke pengepul atau pasar. Sebelum buah melon dipanen, petani sudah didatangi oleh pedagang pengepul. Di lokasi penanaman terjadi tawar-menawar. Bila pasar sedang kekosongan buah yang belum waktunya masa petik sudah ditawar dengan harga lumayan tinggi untuk ukuran petani. Bila sudah ada kesepakatan harga, saat itu juga perpanenan dilakukan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas melon ketika berada di pasar. Namun ketika ketersediaan buah cukup banyak di pasaran, maka harga melon di sawah berdasarkan sistem tebas membayar atau per petak, yang jika sudah waktunya dipetik baru dilakukan perpanenan. Sehingga petani segera mengetahui pendapatannya. Selain ke pedagang, pengepul petani juga menjual melonnya langsung ke pasar, yaitu ke pasar umum, pasar induk, dan pasar swalayan. Penjualan langsung ke konsumen. Petani melakukan seleksi buah untuk menentukan konsumennya. Bila lokasi penanaman berada di dekat jalan raya, maka konsumen yang dijadikan sasaran adalah konsumen yang memiliki kendaraan bermotor dan mutu melon yang ditawarkan adalah mutu A. Dalam pasar umum, pasar tradisional yang ada di setiap desa atau kota, pasar tradisional di kota menghendaki kualitas melon yang lebih baik dan jumlah yang lebih banyak dibanding di pasar desa. Pasar induk. Di pasar ini akan terjadi transaksi harga antara petani atau pedagang pengumpul dengan pedagang besar atau agen atau pemilik kios. Buah melon dari desa yang diangkut oleh truk sampai di pasar induk langsung menuju ke penampung atau pedagang pengumpul besar atau ke kios. Sementara melon diturunkan dari truk para pembeli langganan agen atau pengecer sudah siap mengambil barang dagangannya. Yang terakhir ke pasar swalayan. Penjualan ke pasar swalayan bisa memberikan kepastian kepada petani karena ada kontrak jual beli. Hanya saja harga didasarkan pada kesepakatan dan mempunyai standar mutu. Keuntungannya bila harga jual jatuh, petani tidak menanggung kerugian. Kesimpulannya adalah pemetaan wilayah pasar meliputi pasar daerah dan luar daerah. Pasar daerah meliputi pasar agrobis babat, sedangkan pasar luar daerah pasar-pasar yang berada di pusat sisanya dijual sendiri oleh petani. Untuk persentase wilayah pasar, 40,49% buah melon dijual sendiri oleh petani, kemudian 40,64% dijual ke pasar daerah, dan yang terakhir 38,87% dijual ke pasar luar daerah. Untuk pemetaan harga, yaitu para petani menjual buah melon pada tengkulak dan pedagang pengecer dengan harga 4.000 per kilogram. Kemudian dijual oleh tengkulak ke pedagang ecer 4.500 per kilogram, pedagang pengecer yang berada di pasar agrobis babat dengan harga 5.000 per kilogram ke konsumen. Sedangkan sisa buah yang tidak dibeli oleh pedagang pengecer dan tengkulak sendiri dengan harga 4.500 per kilogram ke penduduk sekitar ataupun orang-orang yang melintas di dekat jalan tempat petani memanen. Harga tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pemetaan lalu lintas buah melon yang digunakan oleh semua lembaga pemasaran dalam pengiriman, yaitu menggunakan mobil truk dengan alasan jarak pengiriman yang jauh dan kapasitas pengiriman yang besar, sehingga hal tersebut dapat memperkecil biaya pengiriman. Untuk biayanya, pengiriman menggunakan mobil truk ini dibedakan berdasarkan kapasitas pengiriman. Dengan sekali pengiriman, mobil truk dapat mengangkut buah sebanyak 10 ton. Sekian presentasi dari kami.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.